Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kasuban Kesbangpol, Bapak Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Adil Khanul Nugraha. Yang saya hormati Kepala Bagian Pemerintahan Pak Fernando, Pak Camat Jakarta Selatan yang mewakili, juga yang saya hormati para ketua FKDM, sini hadir, FKUB, forum kebangsaan, PVI, LMK, para ketua RT, RW, Karang Taruna se-Jakarta Selatan. Dan yang saya hormati narasumber, yang pertama Bapak Ade Wendy Esmeton selaku PLH Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Dirjen Polkum Mendagri, Ibu Disti Azlia Firnadi, psikolog pemerhati sosial dari Universitas Indonesia, dan Dr. Jaini Nopling Teja, akademisi dari Universitas Nasional. Pada Pak Ade, Bu Disti, dan bidangnya saya ucapkan perhatian dan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bersama-sama hadir memberikan pencerahan selaku narasumber pada kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan dialog interaktif manajemen konflik dan penanganan konflik sosial di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait dengan manajemen konflik dan penanganan konflik sosial di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, materinya sangat menarik. Karena kalau kita lihat diri kita sendiri, jangankan di masyarakat, di RT, dalam rumah tangga kita sendiri saja, itu sangat berpotensi terjadinya konflik, khususnya dengan istri. Apalagi kalau orang-orang dari pemerintahan pulang malam kalau nggak jelas alasannya bisa jadi konflik. Nah ini makanya perlu ada manajemen konflik. Sebelum pulang kasih alasan. Saya sebelum menyampaikan saya cerita nih Pak. Saya cerita begini. Ketika saya menjabat di wakil wali kota, saya sudah pulang malam karena ada kegiatan seperti kegiatan masyarakat, baik pengajian, baik pertemuan dengan alim ulama, atau kegiatan yang biasanya malam. Nah ketika pulang malam itu saya suka dikasih parsel buah Pak, sebagai bingkisan saya pulang. Jadi kalau saya pulang malam, saya bilang sama istri saya, dari mana? Oh ini ada acara, ini buktinya parsel buah. Dan ini saya jadikan untuk manajemen konflik di rumah. Kalau saya parsel lain kemana-mana, ya saya tinggal beli parsel Pak. Pulang dari mana, ini acara Pak, ada buktinya parsel, jadi tidak terjadi konflik. Ini salah satu manajemen konflik. Ya jarang sih Pak, jarang sekali-sekali saja. Kalau sama teman nggak ada alasan, udah repot-repot modal 500.000 beli parcel, anterin ke rumah, langsung deal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai tradisi dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan hidup bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat, keragaman budaya, adat istiadat dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Nah nilai-nilai tersebut pada akhirnya dijadikan rujukan untuk membentuk ada yang disebut dengan 4 konsensi dasar atau 4 pilar kebangsaan. Ini yang sering kita pahami secara bersama, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI yang secara umum dibangun atas nilai-nilai luhur yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat jauh sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia dewasa ini banyak sekali menghadapi ancaman serius berkaitan dengan adanya konflik dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun konflik secara horizontal, baik dari dalam maupun dari luar, yang dapat menimbulkan perpecahan dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kegiatan acara sosialisasi penanggulangan konflik ini
manajemen konflik ini sangat-sangat penting untuk sama-sama kita bisa ikuti secara seksama. Selanjutnya, mengingat konflik tidak hanya berdampak untuk masyarakat sendiri atau berdampak pada kegiatan ekonomi, konflik juga dapat memiliki dampak jangka panjang dan dapat menghancurkan pada pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara jika konflik ini tidak ditangani secara baik, yang tidak dicarikan solusi penanggulangannya sejak dini. Dan ini merupakan tugas kita bersama. Dalam kesempatan yang baik ini, saya berharap kepada para peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan mampu mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan konflik sosial, serta dapat lebih mewaspadai berbagai ancaman permasalahan di lingkungannya dan mampu menjalin komunikasi yang baik antar pihak, merangkul tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan selalu bersikap menjaga kerukunan. Kewajiban untuk menjaga stabilitas di lingkungan, menghindari konflik ini bukan saja merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, wali kota Jakarta Selatan beserta jajarannya, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, saya berharap ini benar-benar bisa ikuti secara sama. Bekal ilmu wawasan ini nantinya akan kita implementasikan sehingga berbagai konflik yang akan terjadi bisa kita lakukan, bisa kita tanggulangi sebelum konflik itu menjadi besar. Dan ini ujungnya akan menyelamatkan keutuhan negara kita, bangsa kita, termasuk untuk pertumbuhan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, dan ujungnya pada persatuan negara Republik Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan saya membuka acara dialog interaktif ini secara bersama. Maka kebiasaan saya biasanya ketika kita membuka suatu acara, kita mohon izin kita mengucap dengan bismillah. Bagi peserta memang yang beragama Islam, saya berharap kita sama-sama mengucap bismillahirrahmanirrahim untuk hikmatnya acara ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara dialog interaktif manajemen konflik dan penanganan konflik sosial di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota. Dimohon untuk menyerahkan simbolis penyerahan bendera merah putih dari perwakilan peserta pengibaran bendera dari Kecamatan Seudi Bapak Jumaili dari FKDM, Kecamatan Tegat Bapak Umbu Hasan dari